pokoknya seluruh kebutuhannya sudah komplit, sudah terpenuhi ya. Ini komitmen, jadi beritakan pada seluruh dunia bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat memberikan ruang bagi investasi, menjaganya, merawatnya, dan melindunginya ya. Nah, dengan satu pesan, nggak boleh nyakitin perempuan Subang, gitu aja. Oke kan? Sudah? Beres? Sudah, Bupati selesai. Kerja, ya kaos. Kalau ditelepon jangan susah. Bangun pagi. Bangun pagi. Ya, terima kasih Pak Gubernur atas solusinya, yang sebetulnya mungkin ini menjadi permasalahan yang cukup lama, namun bisa selesai dalam waktu 20 menit. Pada Pak Gubernur kita apresiasi. Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur kita itu tidak seperti yang dibicarakan orang, tidak mendukung industri tapi mendukung Orang investasi. investasi. Itu Pak Gubernur tidak pernah sekali. Saya mah tidak didukung oleh penambang ilegal. Itu Bukan oleh pengusaha. Betul. Pengusaha mah dengan saya mah halus. Makanya dari itu kita apresiasi apa yang sudah Pak Gubernur lakukan. Permasalahan ini bisa selesai dengan konkret. Mudah-mudahan kedepannya kawasan Smart Politan ini termasuk pabrik BYD bisa segera bisa segera beroperasi di Kabupaten Subang sehingga mendapatkan juga PAD ke Kabupaten Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah, provinsi dan Kabupaten Subang. Kemudian juga dari pimpinan perusahaan BYD, saya ucapkan terima kasih. Yang pertama bahwa saat ini kita punya kebijakan untuk satu, melindungi seluruh investor yang di Jawa Barat. Upaya pelindungan itu kita lakukan bukan hanya perlindungan keamanan berinvestasinya, tetapi juga kenyamanan investornya. Saya sampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini menyiapkan dana sekitar 40 miliar untuk memberikan jaminan keamanan para investor di seluruh Jawa Barat. Ini penting. Kenapa penting? Ini adalah bagian komitmen pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen terhadap infrastrukturnya. Jaringan jalan menuju lokasi, kemudian aspek apa saja yang belum terpenuhi, maka kita akan berikan jaminan. Ketiga, kita juga memberikan jaminan untuk bagaimana rekrutmen tenaga kerjanya berjalan secara baik dengan sistem digital. Kita tidak lagi ada orang melamar kerja membawa kertas, nggak mesti. Tetapi nanti dinas tenaga kerja Subangnya segera mulai besok mengentry data angkatan kerja di setiap desa, dan terutama di desa yang menjadi lokasi. Kemudian nanti perusahaannya memaparkan, memberikan list tentang kebutuhan angkatan kerja, berapa lulusan apa, jurusannya apa, kualifikasinya apa, sehingga dalam jangka waktu 1 tahun atau 6 bulan ini pemerintah kabupaten dan provinsi menyiapkan angkatan kerja baru. Kita siapkan instrukturnya, kita didik dengan pola militer agar mereka mengerti disiplin, dan seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kenapa? Karena kami ingin rakyat ini sejahtera dengan bisa bekerja dengan baik. Kemudian berikutnya adalah kami juga memberikan kepastian tentang perizinan. Perizinan harus berjalan dengan cepat dan efektif. Ini yang menjadi concern kita. Hingga pada siang hari ini kami justru ingin mendengarkan Bapak ini keluhannya apa. Jadi bukan lagi bahasa-bahasa kita paparan, kita ingin mendengarkan keluhannya apa, seluruh keluhan itu mana yang bisa diselesaikan oleh tingkat kabupaten, mana yang bisa diselesaikan oleh provinsi, dan mana yang bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat. Jadi, dan saya bersedia untuk mengorkestrasi. Kenapa? Karena gubernur itu punya 2 fungsi. Satu, dia adalah kepala daerah terpilih lewat proses demokrasi. Yang kedua, dia pun perwakilan dari pemerintah pusat. Ini barangkali dipersilakan dari PT dan BYD. Baik, selamat sore. Terima kasih Pak Dedi atas kesempatannya beserta rekan-rekan perangkat pejabat di Jawa Barat. Saya Luther Panjaitan, saya dari BYD Indonesia. Sebelumnya kami juga memohon maaf bila Presiden Direktur kita tidak bisa hadir, Pak Dedi. Sedikit cerita, Pak Dedi, singkat saja, BYD ini adalah perusahaan kendaraan listrik dan baterai terbesar di dunia. Investasi kami pada awalnya adalah 11,7 triliun
baru saja kami menaikkan menjadi 17 triliun. Salah satu hal yang menjadi fokus dan alasan kami meningkatkan investasi adalah confidence level. Tidak hanya dari market, juga dari area yang kami putuskan untuk menjadi lokasi industri, Pak Dedi. Kedua, kami juga berterima kasih dalam perjalanan kami investasi dari tahun lalu sampai pada hari ini, satu demi satu masalah kita selesaikan. Hanya tinggal beberapa saja, Pak, yang mungkin kesempatan ini mungkin kita akan sampaikan ke Bapak. Untuk lebih komprehensif dalam penjelasannya, Pak, saya rasa dari kawasan industri lebih komprehensif dalam menjelaskan. Sebelumnya saya persilakan Bu Pres untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur, Pak Bupati, dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama kami memperkenalkan diri, kami dari Surya Cipta Swadaya, kami pengembang dari Subang Smartpolitan. Subang Smartpolitan ini kami bangun dengan konsep green, sustainable, dan smart. Ada kawasan kami itu 2.700 hektar, Pak, yang berlokasi tepat di tengah-tengah kawasan peruntukan industri Subang yang kalau nggak salah 11 atau 12.000 hektar. Kami telah memulai Subang Smartpolitan ini sejak 3-4 tahun yang lalu, dan tenan terbesar kami saat ini memang adalah BYD. Pematangan lahan, kemudian infrastruktur dan mobilitas di dalam kawasan sedang giat kami laksanakan, yang basic backbone-nya sudah terbangun. Di dalam kawasan, jaringan jalannya kami bangun dengan kapasitas yang besar, Pak. Saat ini akan beroperasi di backbone-nya 4 lajur dan ultimate-nya akan 6 lajur. Ini terkoneksi dengan jalan provinsi dan jalan kabupaten. Akses utama ke kawasan Subang Smartpolitan adalah melalui jalan tol akses Patimban. Ini nanti terkoneksi langsung ke Pelabuhan Patimban. Sebagaimana diketahui, jalan tol akses Patimban sendiri ini adalah public-private partnership antara pemerintah pusat dengan BUJT, yang saat ini kalau kita lihat pembangunan di sisi pemerintah cukup progresif, kalau nggak salah sudah 35%, sementara yang di sisi swasta yang kebetulan terkoneksi dengan kami dan terkoneksi dengan jalan tol Cipali itu masih belum ada persen. Nah, oleh karena itu salah satu hal yang kami bersama BYD usulkan adalah selama jalan tol akses Patimban ini belum dapat beroperasi, apakah memungkinkan jika dibuatkan temporary exit gitu, Pak? Mungkin kalau mau izin, kalau boleh kita tunjukkan di gambar. Ya, ini jadi, Pak, di tol Cipali kilometer 89 akan ada koneksi tol sampai dengan ke Pelabuhan Patimban, Pak. Ini yang tadi yang saya sampaikan, pembangunannya masih belum berjalan. Nah, apabila diperkenankan, kami mengusulkan dibuat akses sementara di posisi overpass kilometer 88, di mana posisi kilometer 88 ini, kalau Bapak semua lihat ke arah utara itu jalan baru sudah kami bangun. Ini nanti akan terkoneksi dengan pintu tol Cikoneng. Tentu ini akan membutuhkan juga perizinan dari pusat, dari Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi kami sebagai pengembang kawasan sanggup untuk membangun sodetan itu tadi, Pak. Sekiranya memang izinnya bisa diberikan. Nah, izin yang harus ngajuin siapa? Bisa dari Perumda atau Gubernur aja deh, gubernur boleh nggak? rekomendasi dari Udah, sekarang siapin suratnya, ya kan? Dalam waktu 10 menit sudah WA ke saya, nanti saya langsung WA ke menterinya, Menteri PUPR kan? Ya. Menteri PUPR-nya. Saya yakin habis lebaran udah bisa kelar. Terusin, Pak. Baik, Pak. izin baru
Itu bulan Februari udah berarti di perkuatan Ya, balik lagi kan waktu itu saya belum jadi gubernur. Ya. Lain, Pak. Ngingetin. Ya. Baik Pak, jadi sekiranya memang izin itu keluar, langsung kami akan laksanakan pembangunannya, termasuk juga karena nanti harus berkoordinasi dengan Dinas Marga Cipali, karena ini terkait juga dengan sistem pemulator yang terpadu Pak. Edukasi juga menjadi konsen kami, sehingga di dalam konsep pengembangan kami, kita juga akan mengembangkan vocational school. Ini kita sudah bicara dengan partner, dan saya kira ini kalau misalnya disinergikan dengan program yang ada baik di kabupaten maupun di provinsi terkait dengan penyiapan tenaga kerja maupun peningkatan kapasitas melalui edukasi, saya kira ini akan bisa menjadi sinergi yang baik sekali Pak. Jadi pintu tol apa saya WA Menteri? Akses tol 8889 temporary exit sebelum jalan tol akses Kemudian kawasan kemudian kawasan Listrik sudah sempat melihat surat yang lama ada. udah kirim. Udah oke, hari Senin ketemu Menteri jam 11. Ya. Keren. Udah, terus ya. Senin ya. Tim yang dari sini siapa nanti dampingin? nanti saya Jelasin teknis. Senin jam 11 ya tim. di Kementerian baik, Pak. Sip. Jadi tadi ini satset Pak ya. Bukan hanya karena memori Cipali Pak, tapi ini pasti demi Jabar. Kemarin kan sungai aja kita turunin apalagi. Ini kami membutuhkan juga dukungan dan mungkin juga edukasi dari Pak Bupati maupun Pak Gubernur terkait pembebasan lahannya. Akhir-akhir ini mungkin karena gaung perkembangan Subang sendiri yang begitu besar, di lapangan ini gejolak yang terkait dengan pembebasan lahan cukup pelik Pak. Nggak peliknya di mana Pak? Langsung aja Pak, harga. Harga. Bapak bertemu langsung nggak dengan pemilik tanah? Ya, Atau lewat pihak? tim kita bertemu langsung maupun melalui ada beberapa mediator. Gimana kalau nggak pakai mediator? Kita ketemu warga aja, kita kumpulin. Saya pimpin langsung. Alhamdulillah Pak. Ya nanti habis lebaran ya. Siapa? Habis lebaran nanti target Bapak di mana? Warganya oleh gubernur akan diundang Siap. untuk bicara perkembangan ini dan orientasi ini, dan tidak boleh pembayaran pakai pihak. Siap. Karena dari bapaknya bayar gope, ke pemiliknya cuma 75 gitu Ya. ya. Selesai, nggak boleh banyak calo Pak. Bapak efisien, warga kan saya nggak ada masalah. Warga misalnya 500.000, 200.000 asal diterima oleh warga. Bukan ketika pembebasan yang kaya adalah mafia tanah, bukan warga. Ya. Nanti saya pimpin langsung Pak. Bapak target di mana, pemilik tanahnya siapa saja, bupati nyiapin, nanti diundang oleh gubernur. Bila perlu diundang oleh gubernur ke Gunung Sate. Siap. Bicaranya di sana, siapin bis. Ya. Kawal. Mampu tidak? Mampu. Dari kami selain jual beli putus, kami juga menyediakan menu misalnya relokasi. Tempat relokasinya sudah kami siapkan, aksesnya sudah ada, pembuka lahan, pemberian lapangan kerja. Ini mungkin bisa menjadi paket yang menarik juga untuk teman-teman. Alhamdulillah nanti kalau Pak Gubernur bisa. Saya pilih gini Pak, saya belajar dari kasus yang terjadi di Tangerang. Kenapa Tangerang ramai? Karena pemerintahnya tidak proaktif.
Kalau ada pembebasan lahan, maka langkah yang kita tawarkan yang pertama adalah mereka pindah rumah itu dalam posisi rumahnya udah siap. Kita siapin aja berapa, kita bangunkan pada sebuah kampung, desainnya kita tata, rumahnya kita tata, siapin sekolah, siapin lapang sepak bola, siapin masjid. Ya saya pikir orang pindah rumah, dapat duit, siapa sih nggak mau? Nah, kalau saya nggak pengen dapat duit, saya pengen dapat istri. Nggak berani Pak, nggak berani. Jalan udah oke kan, akses kan, tenaga kerja udah oke kan, nanti kita susun, itu gampang. Pembebasan lahan, ya nanti kita undang gubernur bukan ikut nyelowin tanah, justru akan memfasilitasi pertemuan warga yang menjual tanah dengan pengusaha agar tiap pihak datanya harus sudah Bapak siapin. Bapak industri mau disumbang apa pindahin? Oke. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Dari PLN Pak, kami sudah menyiapkan untuk pelanggan tegangan tinggi untuk BYD atau Smartpolitan, yaitu akan disuplai dari JI Kabupaten. Nah, di Kabupaten kami akan memulai jurusan khusus ke Smartpolitan. Untuk kerjasama jual belinya, kami masih menunggu RPTL dari Smartpolitan karena ini kerjasama antar binus. Nah, sementara itu untuk proses pembangunan kami sudah memberikan layanan multiguna 20 MW Pak Gubernur dan sudah mengarah ya Pak ya. Jadi yang kedua ada alternatif satu lagi selain dari JI Kabupaten, ada sebagai alternatif ada JI Subang baru. JI Subang baru pun itu akan selesai di bulan November 2025 ya, gitu Pak. Gitu Pak. Jadi, Ya. Jadi yang ini udah aman Pak, Klop? Ya. Ada keluhan? Sudah, oke ya? Oke, pokoknya top kan? Pemerintah Jawa Barat oke kan? Oke Pak. Mungkin Pak, jadi untuk kebutuhan konstruksi memang kami bersama-sama PLN sudah berbagi jaringan yang 20 megawatt tegangan menengah ya. Nah, untuk mereka ketika berproduksi nanti itu akan dibutuhkan lebih tinggi lagi sampai 150 kV tegangan tinggi. Ini perlu tarik tower dari GI Pabuaran ke Darmindun yang ada di kami. Ini jaraknya kira-kira 12 kilo melewati tanah-tanah yang di luar izin lokasi kami. Nah, mungkin sebetulnya kan ya tahu masalahnya kali ini kita ya Pak ya, bagaimana kita menyiapkan lahan-lahan tadi yang akan dijadikan tapak tower. Ini kalau gitu jadi Pembebasan lagi. permohonan bantuan lagi ya Ya Pak. udah aja di titik-titik warga yang ada tower itu, catat nama warganya, kita undang sekalian. Baik Pak. Kita negosiasikan. Oke, pokoknya seluruh kebutuhannya sudah komplit, sudah terpenuhi ya. Ini komitmen, jadi beritakan pada seluruh dunia bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat memberikan ruang bagi investasi, menjaganya, merawatnya, dan melindunginya ya. Nah, dengan satu pesan, nggak boleh nyakitin perempuan Subang, gitu aja. Oke kan? Sudah? Beres? Sudah, Bupati selesai. Kerja ya, kaos. Kalau ditelepon jangan susah. Bangun pagi. Bangun pagi. Ya, terima kasih Pak Gubernur atas solusinya. Dan sebetulnya mungkin ini dari permasalahan yang cukup lama, namun bisa selesai dalam waktu 20 menit. Dan Pak Gubernur kita apresiasi. Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur kita itu tidak seperti yang dibicarakan orang tidak mendukung industri tapi mendukung Orang investasi, investasi itu Pak Gubernur tidak pernah sekali. saya mah tidak didukung oleh penambang ilegal. Kita pengusaha. Betul. Pengusaha mah dengan saya marah halus. Makanya dari itu kita apresiasi apa yang sudah Pak Gubernur lakukan. Permasalahan ini bisa selesai dengan konkret. Mudah-mudahan kedepannya kawasan Smartpolitan ini termasuk pabrik BYD bisa segera bisa segera beroperasi di Kabupaten Subang sehingga mendapatkan juga PAD ke Kabupaten Subang. Terima kasih. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya Pak Bupatinya mana Pak Bupati? Ah, ini kita baru rapat dengan pengelola kawasan industri apa Bapak? Subang Smart Qualita. Pabriknya apa yang akan dibangun segera? BYD itu pabrik apa? Pabrik mobil listrik, Pak. Pabrik mobil listrik. Butuh tenaga kerja berapa? Hampir 18.000 full 18.000 full capacity. Kemudian kualifikasi pekerja yang dibutuhkan apa? engineer dan Engineer. teknik elektronik. Dalam butuh waktu berapa tahun ke depan kami harus siapkan? Dalam waktu tahun ini, Pak. Tahun ini, oke. Pada tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menyiapkan 18.000 untuk calon tenaga kerja di BYD. Ya kan? Baik tenaga kerja terampilnya maupun tenaga kerja biasanya. Pak Bupati, siapin latihan. Siap. Didik gaya militer. Siap. Jangan kolokan. Siap. Tenaga kerja Subang tuh tenaga kerja pemberani. Siap. Jangankan kerja di Subang, kerja di Jepang aja bagus. Siap. Kerja di Arab saja bagus. Masa kerja di sini nggak bagus? Bagus. Siap kan tenaga Siap. kerjanya? Siap. Biayanya disiapin. Siap. Oke, aman. Ada kekurangan-kekurangan, Pak? Semuanya udah solve oleh Pak Gum. Oke. Barusan rapat berapa menit? Hanya 20 menit. Menyelesaikan masalah yang banyak. Satu, listrik selesai. Betul. Jaringan jalan selesai. Akses pintu tol kita bicara hari Senin dengan Pak Menteri PU Menteri PU ya. Oke? Oke. Pokoknya Jawa Barat istimewa ya. Istimewa. Jadi tidak benar bahwa kesulitan lapangan kerja. Yang ada adalah satu perusahaan sudah ada 18.000 siap menampung tenaga kerja. Tinggal kemampuan warga Jabarnya untuk bekerja dengan baik, sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Dan yang paling utama, pembebasan lahannya harus langsung dengan pemilik lahan. Tidak boleh dengan calo, biar bisa membeli dengan harga yang sesuai dengan harga pasaran. Oke? Terima kasih ya. Pokoknya Subang, Jawa Barat, Istimewa.